bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Lamine Yamal siap. Timnas Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional. Salah satu yang sedang hangat dibicarakan adalah proses naturalisasi Amo Rico dan Lamine Yamal, pemain berbakat yang siap memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Namun, banyak yang penasaran, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang murah. Selain biaya administrasi dan hukum yang melibatkan pengurusan dokumen kewarganegaraan, ada juga negosiasi kontrak antara pemain, agen, dan PSSI yang turut memengaruhi besarnya dana yang digelontorkan. Sebagian biaya juga berkaitan dengan adaptasi pemain di Indonesia, termasuk pelatihan, penyesuaian dengan tim, serta biaya lainnya yang timbul selama proses naturalisasi berlangsung. Meskipun angka pastinya belum dipublikasikan, beberapa sumber menyebutkan bahwa biaya untuk seorang pemain seperti Amo Rico bisa mencapai angka yang cukup signifikan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa dan potensi besar yang dimilikinya. Tentu proses ini bukanlah hal yang mudah, baik dari segi administrasi maupun finansial. Namun, PSSI jelas berharap investasi ini akan terbayar lunas dengan peningkatan kualitas skuad Timnas Indonesia yang semakin kompetitif di ajang internasional. Menariknya, proses naturalisasi Amo Rico bukan hanya soal biaya, tetapi juga strategi panjang PSSI untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pengaruh pemain-pemain naturalisasi seperti Amo Rico bisa memberikan dampak besar dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu banyaknya pemain berbakat yang kini diproses untuk menjadi WNI, Timnas Indonesia semakin berpotensi kuat. Amo Rico adalah satu dari banyak pemain yang diharapkan bisa membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut memerhatikan Adrian Wibowo, yang bisa menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk merupakan salah satu andalan Timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 lalu, dan melakoni debutnya pada Juni 2023 lalu. Dia bahkan bermain melawan Argentina dalam laga uji coba di jendela internasional Juni 2023 tersebut. Sang striker berusia 21 tahun sudah mengemas 22 caps bersama tim senior hingga kini, namun baru melesakkan 1 gol. Perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia, lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, pada Maret mendatang, ketika Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab, tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini. Meskipun Ula Romeni sudah dinaturalisasi, namun, Patrick Kluivert patut mendengar kabar dari Amerika Serikat. Dengan penyerang keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, makin mengalami peningkatan karir. Dia telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, setelah bermain di level junior alias LAV 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo merupakan penyerang sayap, layaknya Rafael Struijk, dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud dan Hugo Lloris, di skuad LAV pada saat ini. Dia ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu, yang berakhir dengan skor 4-0 dengan Giroud juga ikut mencetak gol. Kabar terkini dari LAV adalah Wibowo termasuk dalam bangku cadangan ketika klub MLS itu mengalahkan tim raksasa Meksiko, Klub Amerika. Dalam laga uji coba yang digelar di BMO Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi WIB tersebut, LAV menang dengan skor 2-1, namun Wibowo tidak bermain sama sekali. Kendati begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam karirnya.
Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert patut untuk memerhatikannya. RDA Media Cina prediksi masa depan Timnas Indonesia di jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret mendatang, dengan persaingan di grup C yang semakin memanas. Grup ini dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan, 5 menang, 1 seri, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, 1 menang, 4 seri, 1 kalah. Menariknya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengabarkan bahwa PSSI akan menerima kucuran dana 227 miliar rupiah pada Januari 2025. Dana tersebut, yang jauh lebih besar dibandingkan 150 juta rupiah pada 2024, diharapkan mampu memacu persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun, hingga pertengahan Februari 2025, dana tersebut belum mengalir. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menyatakan pemangkasan anggaran Kemenpora dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah membuat pencairan dana untuk PSSI belum bisa dilakukan. Kabar ini jelas memunculkan kekhawatiran. Rencana PSSI yang membutuhkan Rp 500-600 miliar untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di berbagai level terancam tersendat. Minimnya dukungan dana berpotensi menurunkan kualitas pelatihan, kompetisi, dan infrastruktur. Akibatnya, target lolos Piala Dunia 2026 pun menipis. PSSI sebenarnya telah menjalin kemitraan dengan 25 perusahaan swasta, yang menyumbang dana sekitar Rp400 miliar. Namun, dana tambahan dari pemerintah tetap krusial untuk menopang program jangka panjang, termasuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan, kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran di Kemenpora memaksa pemerintah meninjau ulang besaran alokasi untuk PSSI. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Menkeu, dan Bappenas untuk mencari solusi. Dengan adanya pemangkasan, seluruh proyeksi harus disesuaikan. Kami akan bahas secara trilateral, supaya ada jalan keluar terbaik untuk mendukung Timnas Indonesia, jelas Dito di Cibubur, Kamis 13 Februari 2025. Sejumlah pengamat sepak bola khawatir, tanpa dukungan dana optimal, Timnas Indonesia berpotensi terseok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan yang tidak matang akan mengurangi daya saing skuad Garuda. Padahal, pencapaian Timnas belakangan ini memicu harapan besar di tengah masyarakat. Erick Thohir sendiri menegaskan, PSSI akan terus mencari alternatif pendanaan untuk menyelamatkan program latihan dan kompetisi. Meski begitu, ia berharap pemerintah segera mencairkan dana yang telah dijanjikan agar Timnas Indonesia tidak kehilangan momentum. Di kursi pelatih kepala, Patrick Kluivert dipercaya untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong. Kluivert merupakan legenda sepak bola Belanda dan pernah berkarier bersama Barcelona, Ajax, hingga AC Milan. Tidak sendiri, Kluivert akan ditemani oleh 3 asistennya yaitu Denny Lanzaat, Alex Pastor, dan Gerald van den Burg. Kehadiran 4 pria asal negeri kincir angin itu menimbulkan rasa penasaran bagi para penggemar. Rasa penasaran terhadap kinerja mereka bahkan juga dimiliki oleh bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk. Rasa penasaran Verdonk kian bertambah mengingat Kluivert memiliki nama besar di sepak bola. Kendati demikian, bek kiri NEC Nijmegen itu mengaku sudah terbiasa bekerja sama dengan nama-nama besar. Ia bahkan pernah berada dalam satu tim dengan Der Kuip dan Robin van Persie ketika masih membela Feyenoord. Sama halnya dengan Kluivert, Kuip dan van Persie merupakan 2 legenda sepak bola Belanda.
Van Persie merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Belanda dengan 50 gol dari 102 penampilan. Sedangkan Kuyt tercatat mengoleksi 24 gol dalam 104 penampilan bersama De Oranje. Dia, Kluivert, adalah nama besar, tetapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu, kata Verdonk. Di Feyenoord saya mendapat kesempatan bermain dengan Der Kuyt dan Robin van Persie. Sebenarnya, saya tidak pernah berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti ketika saya lebih tua, lanjutnya sambil tertawa. Sementara itu, Denny Lanzaat bukan merupakan sosok yang asing bagi Verdonk. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mengenal Lanzaat sejak masih bermain di Feyenoord. Lanzaat diketahui menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord pada tahun 2018 hingga 2019. Oleh karena itu, ia mengaku tidak sabar bisa kembali bekerja sama dengan mantan gelandang timnas Belanda itu. Saya sudah mengenal Denny dari Feyenoord, saat dia menjadi asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst, kata Verdonk. Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat secara taktik. Saya sangat menantikan jeda internasional berikutnya, ucapnya. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Seperti diketahui, The Golden Star Warriors mendapat pelajaran besar dari skuad Garuda pada 2024 lalu. Bagaimana tidak, tim Merah Putih begitu superior di hadapan tim asal negeri Naga Biru itu. Sepanjang 2024 lalu, kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah Indonesia berhasil memenangi 3 pertandingan, sementara Vietnam hanya menang pada 1 pertandingan saja. Kekalahan itu tak lepas dari proyek naturalisasi yang digaungkan oleh PSSI. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. Saya sangat penasaran, kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Der Kuyt dan Robin van Persie, sambungnya. Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa, tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist. Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia.
Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex-penyerang FC Utrecht itu tak sendiri. Ia ditemani oleh dua pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan dua pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klub sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klub percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, klub masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan klub memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, Tim Gepens. Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra.
Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald van den Boer? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan.